Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Sehat, luar biasa, hebat. Yes, yes, yes. Baik, terima kasih. Pada pagi ini kita akan belajar Agama. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini, maka terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapak ajar kita bernyanyi. Yang memimpin berdoa nanti siapa? Oh iya, si Stephen. Oke ya, Stephen ya. Kita nyanyi bersama nanti ya. Kita ikuti ya. Berdiri semua. Bagaimana aku harus mengatakannya? Perasaan yang ada di hatiku. Tuhan tolong, aku harus mengatakannya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Memang cantik, terima kasih kamu memang cantik dari dulu karena Yesus di hati kita. Memang cantik, terima kasih kamu memang cantik dari dulu karena Yesus di hati kita. Bagaimana aku harus mengatakannya? Perasaan yang ada di hatiku. Tuhan tolong, aku harus mengatakannya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Memang cantik, terima kasih kamu memang cantik dari dulu karena Yesus di hati kita. Memang cantik, terima kasih kamu memang cantik dari dulu karena Yesus di hati kita. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Silakan pimpin kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang terbuka, memohon bimbingan-Mu dalam pelajaran hari ini. Berikanlah kami pemahaman dan kebijaksanaan untuk memahami ajaran-Mu dengan baik. Semoga setiap kata dan tindakan kami menjadi ungkapan kasih dan syukur kepadamu. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Stephen sudah memimpin kita berdoa. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi kita pada pagi ini, Bapak akan mengabsen kita dulu. Mengabsen anak-anak kami apakah hadir semua atau tidak. Dengarkan namanya masing-masing. Astrid, Hadir Pak. Tania, Hadir Pak. Elvira, Hadir Pak. Elvi, Hadir Pak. Christine, Hadir Pak. Mariana, Hadir Pak. Dimas,
Hadir Pak. Kostan, Hadir Pak. Stephen, Hadir Pak. Agung, Hadir Pak. Arif, Hadir Pak. Elno, Hadir Pak. Brian, Hadir Pak. Nando. Hadir Pak. Siapa yang tidak disebut nama? Oh, si Rica ya? Oh, si Rica ini. Rica juga hadir. Baik. Anak-anak, pada hari ini kalian semua hadir. Hah? Baik. Pelajaran kita pada hari ini sebagai tema pelajaran yaitu perempuan dan laki-laki diciptakan secitra dengan Allah. Sekali lagi Bapak baca, perempuan dan laki-laki diciptakan secitra dengan Allah. Nah, yang menjadi tujuan pelajaran kita pada hari ini anak-anak yaitu peserta didik mampu mengenal diri sebagai perempuan atau laki-laki sebagai citra Allah yang sederajat dan saling melengkapi sehingga mampu mewujudkan iman dalam hidup sehari-hari. Itulah yang menjadi tujuan pelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita dulu sepertinya ada video ikuti nanti. Baik, berdiri semua. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut.
melanjutkan pelajaran kita. Sebelum Bapak melanjutkan materi ini, Bapak akan menyampaikan pertanyaan pematik dulu sama anak-anak kami semua. Perhatikan ya. Pertanyaannya, mengapa perempuan dan laki-laki diciptakan secitra dengan Allah? Ada yang bisa? Oh, si Tanya bisa kan, Tanya? Mengapa perempuan dan laki-laki diciptakan secitra dengan Allah? Berarti bahwa manusia memiliki kemampuan untuk mencerminkan sifat-sifat Allah, kasih, keadilan, dan kebaikan. Oke, terima kasih Tanya. Bahwa mengapa perempuan dan laki-laki diciptakan secitra dengan Allah? Bahwa manusia ini memiliki kekhasan yang sama dengan Allah, memiliki akal budi yang mencerminkan sikap-sikap yang baik dari Allah. Baik. Yang kedua, apa arti secitra? Itu kelompok ini. Ada yang bisa nggak? Si Christine bisa? Apa arti secitra itu? Bisa? Ya bisa. Oke. Bahwa manusia baik laki-laki maupun perempuan diciptakan dengan rahmat dan nilai yang sama mencerminkan sifat-sifat Allah. Baik. Nah, saya katakan tadi si Christine bahwa secitra itu segambar atau serupa dengan Allah, ya. Dan kedua, yang terakhir itu mana yang lebih penting perannya laki-laki atau perempuan ini di rumah. Ini kelompok 3 bisa. Mana yang lebih penting perannya laki-laki atau perempuan dalam rumah tangga itu? Bisa? Oh, si Agung, bisa kan anak? Laki-laki dan perempuan itu membawa keunikan masing-masing yang dapat menciptakan keseimbangan dan keseimbangan. Oh, baik. Bahwa laki-laki dan perempuan itu sama-sama memiliki kedudukan yang sama, sama-sama penting. Baik dia laki-laki dan perempuan itu sama-sama penting dalam rumah tangga. Bukan hanya dalam rumah, di sekolah, di tengah masyarakat. Bahwa perempuan dan laki-laki ini sama-sama memiliki peran yang penting. Baik. Baik, mari kita beri dulu tepuk tangan untuk kelompok masing-masing. Tepuk tangan. Selanjutnya, Bapak akan membagi kalian dalam kelompok 3 kelompok saja, seperti yang sudah Bapak bagikan ini, bahwa kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Bapak bagi nanti LKPD, lembar kerja peserta didik. Bapak bagi, maka kamu lihat pertanyaan yang ada di bawah ini.
aku Kak. Nah, cara mengerjakannya, kamu lihat gambar itu yang ada dalam kertas itu, jawab pertanyaan yang ada di belakangnya. Bapak kasih waktu 4 menit. Silakan untuk dikerjakan. 4 menit. Langsung dikerjakan alam itu. Nih, di sini. Dikerjakan. Ya. Kerjakan. Ya. Nah. Kerjakan. Seterusnya nanti. Nah. Oke, silakan. Kedua, dalam keluarga apapun Satu menit lagi. Nanti setiap kelompok mengutus satu orang untuk menampilkan di depan. Kalau boleh nanti ketua-ketua kelompok Gimana kelompok doa?
orang saja nanti yang ketiga. Satu orang yang mewakili. Sudah? Bisa semua? Ini bicara semua pun. Apa saja tugas yang dilakukan laki-laki yang menurut adalah kaya, maka kaya itu mencari menafkahi keluarga. Kalau tidak itu baik, waktunya selesai. Ya? Waktunya selesai. Baik, satu orang mewakili satu kelompok untuk menampilkan di depan. Kelompok satu, siapa yang bisa yang mewakili kelompoknya? Ada? Kelompok dua, siapa? Christine. Oke, ya, maju ke depan. Satu orang saja. Ya, ayo. Kelompok tiga, Agung. Udah, kamu. Si Brianto bisa. Si Agung, ayo. Udah. Kamu saja. Mana? Oh, iya. Kamu saja. Ini nanti. Kamu saja. Tanya atau? Tanya. Oh, iya. Kelompok tiga, satu orang. Baik. Untuk kelompok tiga dulu. Kelompok tiga, menurut kelompok kalian tadi, apa saja perbedaan laki-laki dan perempuan secara fisik itu tadi? Mereka mempunyai karakter yang berbeda dengan laki-laki. Mempunyai badan yang kekal dan Oh, sangat bagus. Bahwa menurut pendapat kelompok tiga bahwa perempuan dan laki-laki itu berbeda. Laki-laki itu berotot kuat, rambutnya pendek, sedangkan perempuan rambutnya panjang, memakai rok. Ya, baik. Kelompok satu, menurut kelompok kalian mana yang lebih penting ini? Laki-laki dan perempuan, mana yang lebih penting? Apakah laki-laki dan perempuan itu yang lebih penting dalam keluarga atau bagaimana? Mana yang lebih penting? Sama bahwa laki-laki dan perempuan sama peran. Oh, baik. Geser di sini, tergantung. Geser di sini. Oh ya. Bahwa menurut kelompok satu, bahwa laki-laki dan perempuan itu sama kedudukannya, sama perannya, sama penting. Baik dalam keluarga, di sekolah, dan dalam masyarakat. Tidak dibeda-bedakan, sama-sama memiliki kedudukan yang sama. Kelompok dua, menurut kelompok kalian, apa saja tugas laki-laki itu di rumah? Tugasnya, tugas laki-laki dan perempuan di rumah. Oh, kalau perempuan itu untuk merawat anak, mengurus rumah tangga, ya kan, memasak. Kalau laki-laki itu untuk mencari nafkah, mencari uang, mencari kebutuhan keluarga. Baik, mari kita beri tepuk salut untuk mereka dulu. Tepuk salut. Salut.
Salut, salut. Salut. Silakan di belakang. Baik, kita lihat bagaimana pandangan kitab suci tentang perempuan dan laki-laki secitra dengan Allah. Ya, kita lihat dalam Kejadian bab 1 ayat 26 ayat 28. Satu orang, siapa yang bisa membaca ayat ke-26? Si Brian. Baca ayat ke-26 ini sampai ke sini, ke bumi. Silakan berdiri, baca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melantang yang merayap di bumi. Ayat ke-27 si Kira. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat ke-28 si Stephen. Stephen, ayat ke-28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Itu adalah pandangan kitab suci tentang perempuan dan laki-laki diciptakan secitra dengan Allah. Mulai dari ayat ke-26 sampai 28. Ayat 26 itu tadi bahwa manusia itu diciptakan secitra, segambar, serupa dengan Allah sendiri. Maka kita manusia ini, baik laki-laki dan perempuan, diciptakan oleh Allah serupa dengan Allah, segambar dengan Allah. Maka kita sebagai manusia yang sudah diciptakan oleh Allah, maka harus melakukan tindakan-tindakan yang baik, yang sesuai dengan harapan Tuhan. Ayat ke-27 ini tadi, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Makanya laki-laki dan perempuan itu sama-sama perannya penting dalam keluarga, di sekolah, dan dalam masyarakat. Ayat ke-28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Artinya bahwa kita manusia ini memiliki tugas untuk menjaga, melestarikan bumi ciptaan Tuhan. Karena kita sudah melihat kitab suci tadi, maka
Bapak akan bertanya lagi kepada kalian. Ya. Nih. Dalam teks kitab suci tadi, apa arti manusia diciptakan secitra dengan Allah? Ada yang bisa? Oh, si Astri, silakan Astri. Manusia sebagai citra Allah berarti bahwa manusia diciptakan mirip dengan Allah dalam beberapa aspek seperti kemampuan berpikir, kreasi, berkomunikasi, dan memiliki moralitas. Ini cukup mencakup tanggung jawab untuk merawat dan mengelola ciptaan lain. Baik, sangat bagus bahwa manusia itu menurut si Astrid bahwa diciptakan segambar atau serupa dengan Allah sendiri yang memiliki akal budi, yang bisa berpikir dengan baik, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Baik. Pertanyaan kedua, apa keunggulan manusia sebagai citra Allah dibanding dengan ciptaan lain? Oh, si Agung lagi. Silakan. Apa keunggulan manusia itu? Keunggulan manusia sebagai citra Allah terletak pada kemampuan berpikir, berkreasi, dan memiliki moralitas. Manusia diberi kehendak bebas dan kemampuan untuk menjalin hubungan baik dengan Tuhan maupun sesama. Oh, bagus. Bahwa keunggulan manusia ini sebagai citra Allah dibanding dengan ciptaan lain, yaitu keunggulan kita itu memiliki akal budi, berpikir dengan baik. Kalau ciptaan yang lain tidak seperti itu. Makanya kita manusia ini diciptakan lebih istimewa dari ciptaan-ciptaan yang lain. Lebih unggul dari ciptaan yang lain. Terakhir, apa tugas manusia sebagai citra Allah ini? Apa tugas kita sebagai manusia yang sudah diciptakan oleh Allah? Cyprian bisa? Oh, si Tania, silakan Tania. Merawat dan mengelola ciptaan. Manusia diberi tanggung jawab untuk menjaga memelihara bumi serta segala isinya. Oh, bagus Tania. Jawabannya sangat bagus bahwa tugas kita manusia ini diberi kita tanggung jawab atas bumi ciptaan Tuhan. Kita jaga, kita lestarikan. Apa contohnya itu? Yaitu jangan membuang sampah sembarangan. Jangan menebang pohon sembarangan. Jangan membuang limbah sembarangan. Dan lain sebagainya. Baik, kita masuk pada proyeknya. Kita akan kesepakati itu nanti. Ini nanti Bapak bagikan nanti kertas ini ada beberapa pertanyaan kamu kerjakan. Bapak kasih nanti waktu 10 menit.
kerjakan. Jauh saja. Waktunya 1 menit lagi. Hai, waktunya selesai. Paham ya? Mulai dari sini. Selesai ya? Ya, selesai kan? Oke. Ya, mantap. Ya. Oke. Kita dulu stretching ya. Silakan. Perhatikan ini depan, perhatikan Bapak. Nah, apa yang Bapak katakan nanti kamu ikuti. Siapa yang salah nanti ke depan memimpin bernyanyi. Ya. Silakan tunjukkan tangan mana. Mana jari telunjukmu? Ya, ikuti ya.
Yang salah nanti akan disuruh di depan untuk memimpin bernyanyi. Dengarkan awal Bapak. Kalau Bapak bilang nanti pegang mata, maka mata pegang, ya. Pegang hidung. Pegang mata. Pegang rambut. Pegang telinga. Pegang telinga. Ada yang salah ya? Pegang mata. Oke, silakan selesai. Bahwa kalian masih fokus, masih ada lagi pandangan kalian di sini. Baik. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita ini, maka Bapak kasih dulu kesempatan kepada anak kami untuk bertanya kalau ada yang kurang jelas tadi yang Bapak sampaikan. Silakan. Kalau tidak, maka kita akan merefleksikan bahwa bagaimana pelajaran kita ini. Ada? Semua sudah paham? Paham bahwa Bapak tanya sama kalian semua. Bagaimana menurut anak-anak kami sebagai refleksi kita pada pembelajaran hari ini? Bagaimana pembelajaran yang Bapak laksanakan pada hari ini? Apakah anak-anak kami senang atau bagaimana? Senang. Bagaimana sarana prasarana yang Bapak siapkan? Apakah sudah bagus atau bagaimana? Bagus. Baik. Semoga pembelajaran kita nanti ke depan lebih baik lagi. Nah, kita akan menutup kegiatan kita ini dengan Bapak simpulkan pelajaran kita pada hari ini bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki martabat yang sama dan dihasilkan dari cinta Allah. Keduanya diciptakan dengan keunikan yang berperan yang berbeda, namun saling melengkapi. Mereka dipanggil untuk hidup dalam hubungan yang harmonis, mencerminkan sifat-sifat Allah seperti kasih, keadilan, kebaikan. Dalam konteks ini penting bagi setiap orang untuk menghormati dan menghargai satu sama lain, serta bertanggung jawab dalam merawat ciptaan Allah. Baik. Itu saja pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, maka Bapak minta satu orang untuk memimpin kita berdoa. Siapa yang bisa? Oh, si Kristin. Silakan di depan. Berdoa saya di sini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Apa yang kami pelajari hari ini membantu kami semakin dekat denganmu dan menguatkan iman kami. Bimbinglah kami untuk mengamalkan ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, demikian saja pertemuan kita pada hari ini. Selamat pagi, Om. Selamat